Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kali ini di sela-sela mau menuju tempat training ya, semoga bisa jadi sedikit pengobat bagi hatinya mama yang gimana sih kalau nggak bisa gimana sih kalau belum bisa sefrekuensi sama suami kayak gitu ya. Jadi yang pertama gitu ya, yang pertama memang harus kita tekankan ketika kita punya tantangan, ketika kita punya hajat yang belum terkabul atau apapun itu, memang gitu ya, seorang mukmin gitu ya, terutama pejuang tauhid ya, perjuang tauhid, yang pertama itu memang kita adalah harus ridho ya, ridho dengan apa ya, ridho itu sebagai cerminan bahwa ya Allah, iya mungkin suamiku kayak gini karena memang bias dari dosa saya gitu, entah itu dosa di masa lalu, entah itu dosa apapun, kita nggak tahu gitu ya. Jadi memang yang pertama gitu ya, yang pertama harus kita tanamkan dalam diri kita adalah ridho, karena itu sudah terjadi gitu. Kalau sudah terjadi, bahwa kalau sudah terjadi berarti itu adalah takdir terbaiknya Allah gitu ya. Kalau itu sudah takdir terbaik, berarti memang ada pesan-pesan Allah yang khusus buat kita. Ada memang kemudian mungkin itu sebagai pencuci dosa kita, atau mungkin itu sebagai wasilah untuk menaikkan derajat kita nggak tahu. Yang penting yang pertama adalah kita harus ridho dulu ya. Kalau misalkan suaminya belum mau jamaah, atau mungkin suaminya masih sholatnya masih diundur-undur, masih kayak gini kayak gitu ya, itu urusan urusan suaminya kayak gimana, itu urusan terakhir aja. Yang penting yang pertama itu lihat bahwa Allah itu sudah menghendaki demikian, dan kita harus ridho. Alhamdulillah saya punya suami gitu ya. Intinya ridho itu kan memang ya udah sih, memang nggak mudah ya. Cuman memang ini tuh apa ya, inti dari menghamba ke Allah gitu ya, inti dari tauhid, inti dari menghamba ke Allah, hanya mengesahkan Allah itu ya. Yang pertama ridho pada segala ketentuannya Allah, takdirnya Allah gitu kan. Ustadz Umar Mita kan bilang ya, bahwa amal sebanyak apapun, bahkan sedekah sebesar gunung Uhud gitu ya, itu nggak diterima kalau kita nggak ridho pada takdirnya Allah gitu. Jadi jangan sampai kita itu sudah ibadah lebih baik dari suami, tapi malah nanti ibadah kita nggak diterima karena mungkin kita merasa kok suami kayak gini gitu. Padahal suami itu kan pemberiannya Allah gitu ya. Dan itu tadi suami, kalau misalkan suami ibadahnya nggak lebih bagus lah dari kita, nggak lebih banyak, tapi kemudian beliau ridho gitu ya dengan takdirnya Allah, bisa jadi suami kita itu yang kedudukannya lebih baik di hadapan Allah gitu. Jadi kan belum tentu sebanyak apa amal kita itu, sebanyak itu juga kemudian kemuliaan kita di hadapan Allah, itu kan belum tentu. Jadi yang pertama memang kita harus latihan ridho ya, kita harus latihan ridho pada apapun yang terjadi, termasuk pada rezeki suami yang sudah diberikan kepada kita kayak gitu. Dan ini tadi, untuk lebih mudah ridho, lebih ringan ridho, itu yang pertama kita harus bisa ambil sudut bersyukurnya, sudut terbaiknya gitu loh. Sudut terbaik bersyukur itu seperti apa gitu. Setidaknya misalkan tadi ada yang bilang, suami aku suka ngundur-ngundur sholat gitu ya, alhamdulillah setidaknya suami aku masih mau sholat gitu. Kalau misalkan pengen suaminya mau lebih awal sholat, ya udah berdoa aja dan yakin doa itu pasti akan sampai pada pengabulannya gitu ya. Gak mungkin lah ya kita punya niat baik, kita punya niat ibadah ke Allah sama-sama suami, tapi gak dimudahkan sama Allah, gak dikabulkan doanya sama Allah, tuh gak mungkin, mustahil gitu ya. Jadi ya itu tadi sih, ridho dulu, terus kemudian bersyukur ya, bersyukur setidaknya suami itu sudah mau sholat gitu, yang suaminya mau sholat walaupun kemudian diundur-undur waktunya kayak gitu ya. Alhamdulillah suamiku mau sholat. Kemudian ada juga yang kemudian suaminya nggak mau sholat, tapi merintah istrinya, anak-anaknya untuk sholat, untuk ibadah dan sebagainya kayak gitu.
memang unik gitu, tapi tetap harus dicari sudut terbaik untuk bersyukur. Apa? Alhamdulillah suami aku nggak kayak Fir'aun gitu, yang memang kalau Fir'aun kan apa ya, kita nggak bisa ibadah gitu, kita bahkan dilarang ibadah. Dan insya Allah nggak ada lah ya suami-suami kita yang kejamnya itu kayak kekejaman Fir'aun, insya Allah nggak ada lah ya gitu ya. Jadi ambil sudut terbaik dulu untuk bersyukur gitu ya. Setelah ridho gitu, untuk meringankan, memudahkan ikhlas ini gitu ya, kita ambil sudut terbaik dulu untuk bersyukur kayak gitu. Dan yang ketiga ya itu tadi sih, terus berdoa gitu ya, terus berdoa dan terus baik sangka sama Allah gitu. Baik sangka itu jadi kalau kita berdoa, saya udah berdoa tapi nggak tahu sih suami kok belum berubah juga gitu. Jangan dilihat lamanya, jangan dilihat kita udah berdoa atau enggak sih. Bisa jadi lamanya doa kita terkabul itu sebenarnya sebanding atau bahkan sebanding ya, mungkin sebanding dengan dosa yang udah lama kita lakukan, yang belum kita taubati sungguh-sungguh. Bisa jadi sebanding kayak gitu. Tapi insya Allah gitu ya, maha rahman rahimnya Allah, maha karimnya Allah itu, Allah itu pasti motong lah ya, kasih diskonan lah ya. Misalkan kita berbuat dosa itu 5 tahun, insya Allah itu motong diskon gitu ya. Oke deh, aku tolong mungkin nggak sampai 5 tahun, setelah 1 tahun atau 2 tahun kayak gitu. Yang penting kan selalu baik sangka dan terus berdoa gitu, terus berdoa dan baik sangka sama Allah kayak gitu. Jadi itu sih ibu-ibu ya, cuma 3 kok sebenarnya. Gimana sih biar sefrekuensi sama suami, sama pasangan gitu ya. Ya itu tadi, yang pertama ridho, yang kedua mengambil sudut pandang positif ya, sudut pandang bersyukur kepada Allah atas apapun pemberian suami yang diberikan gitu ya. Karena kita itu harus patut bersyukur loh, banyak banget yang belum menemukan jodohnya, padahal dengan sekian banyak air mata, sekian banyak sujud, penantian dan sebagainya kayak gitu tuh, banyak banget loh yang belum ketemu dan bersatu dengan jodohnya gitu ya. Jadi kita manfaatkan waktu buat pokoknya dapat ridhonya suami, insya Allah kita dapat surga gitu. Istimewanya kita sebagai istri itu ya, kalau misalkan suami nggak sholat, suami nggak apapun, itu dosa suami nggak kita tanggung gitu loh. Alhamdulillahnya kan di situ. Jadi kita cukup ridho dan bersyukur aja gitu loh. Lah kalau kalau suami nih, kalau istrinya nggak sholat, istrinya nggak puasa atau nggak taat sama agama, lah ini dosanya istri itu disanggung suami gitu loh. Yang bikin yang bikin tantangan seorang suami itu justru lebih besar ketika kemudian istrinya itu nggak mau sholat atau sholatnya ditunda-tunda dan sebagainya gitu. Jadi kita sebagai emak-emak itu perlu bersyukur di situ ya, sebagai istri itu perlu bersyukur di situ. Ketika suami kita mungkin sholatnya ditunda dan sebagainya, itu kita nggak nanggung dosanya. Tapi kalau ketika kita berdosa, ketika kita nggak mau sholat atau apapun, itu justru suami yang nanggung dosa istri gitu. Jadi cari teruslah ya sesuatu yang membuat kita bersyukur, bahkan dalam keadaan yang tidak baik pun kita bisa bersyukur gitu ya. Kalau kita mau mencari angle-nya ya, sudut terbaik untuk bertafakur bahwa mencari kebaikannya di mana kayak gitu. Jadi itu aja sih Mak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita nggak cuma latihan buat nggak cuma latihan buat disiplin ibadah ibadah yang terlihat, tapi juga kita berlatih untuk disiplin ibadah batiniah kita yang selalu ridho. Kalau kita sudah ridho, kita insya Allah selalu tenang gitu ya, pada apapun pemberiannya Allah, pada keadaan apapun gitu ya. Kemudian ya itu tadi, bersyukur, berlatih untuk selalu berpikir sudut terbaik, mengambil kebaikan apapun pada sesuatu yang terjadi, walaupun itu menyakitkan, walaupun mengecewakan, walaupun ini nggak mudah ya, karena saya sendiri juga nabok pipi sendiri gitu ya. Ini nggak mudah karena memang ya kita mukmin itu latihannya seumur hidup sampai di liang lahat gitu, latihan mengesahkan Allah, latihan ridho, latihan ikhlas, latihan ini tuh memang seumur hidup sampai kita mati gitu ya. Karena memang yang namanya setan itu
memposisikan perkara-perkara buat kita nggak taat sama Allah, buat kita nggak dapat ridhonya Allah, itu terus sampai kita meninggal kan gitu, terus sampai kita mati. Jadi kayak gitu, saling mengingatkan, saling menyemangati gitu ya. Dan kabar baiknya, kabar istimewanya adalah ibu-ibu ketika suaminya mungkin belum sefrekuensi untuk diajak ibadah gitu, dosa mereka itu nggak kita tanggung, nggak ibu-ibu tanggung kok gitu loh, nggak istrinya tanggung kok gitu. Jadi tetap cukup didoakan dengan istiqomah, insya Allah pasti ada perubahannya, pasti insya Allah. Nggak mungkin Allah tuh nggak ngabulkan doa baik untuk pasangan kita kan gitu ya. Jadi kalau kita terus memperbaiki diri, kita terus mendoakan suami kita, insya Allah otomatis energi kita itu nyalur ke suami, dan insya Allah pasti perlahan berubah. Sudah ada kok gitu testimoninya dari Teh Asri atau siapa ya kemarin, yang tiba-tiba suaminya alhamdulillah sudah mau diajak jamaah, dan padahal sebelumnya nggak mau gitu ya. Ada juga dari yang lain gitu ya, saya tutup gitu ya namanya, itu Japri secara pribadi. Alhamdulillah suaminya yang sebelumnya itu ngundur sholat, kemudian nggak mau sholat di masjid atau musola, itu alhamdulillah sekarang sudah mulai mau sholat di awal waktu, kemudian mau untuk kemudian berjamaah di masjid atau musola terdekat kayak gitu. Jadi sabar gitu, karena memang senjata kita itu adalah senjatanya mukmin, senjatanya kita itu sabar dan sholat gitu ya. Sabar dan sholat, sabar dan berdoa, karena sholat itu berdoa ya, sabar terus ibadah dan berdoa kayak gitu. Sekian aja sih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.